Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 11F. Yang anggotanya adalah saya sendiri dan Basenur Muhammad, lalu ada Rasyad Abdullah, lalu ada Syabil, dan yang terakhir adalah Raditya Kayana Budaya. Nah, di sini kami berada di Museum Joang 45. Museum Joang 45 adalah saksi bisu kebangkitan dan perjuangan rakyat Indonesia sebagai tempat pembelajaran dan penyimpanan barang-barang bersejarah para pahlawan nasional. Jelajahi momen kemerdekaan Republik Indonesia dan perjuangan meraih kemerdekaan para pahlawan nasional Indonesia. Jepang pertama kali mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942. Selama Jepang berkuasa di Indonesia, banyak sekali kebijakan yang dibuat oleh Jepang di Indonesia. Yang kebijakan Jepang yang diterapkan tidak sedikit yang menguntungkan penderitaan bagi masyarakat pribumi. Hal itu menjadi hal yang wajar dalam penjajahan, di mana terdapat pihak yang diuntungkan, yaitu yang berkuasa, yaitu adalah Jepang sendiri, dan terdapat pihak yang dirugikan, yaitu adalah masyarakat Indonesia. Untuk lebih lanjutnya, ayo kita ke dalam. Kebijakan-kebijakan Jepang selama berkuasa di Indonesia. Kebijakan pertama adalah Jepang yang menduduki Indonesia, di mana Jepang melarang segala bentuk kegiatan berkumpul atau berserikat. Dengan melarang aktivitas tersebut, maka Jepang membubarkan organisasi-organisasi politik pergerakan nasional dan partai-partai pada masa Hindia Belanda. Respon para tokoh pergerakan nasional Indonesia kala itu mengambil sikap kooperatif terhadap kebijakan Jepang. Organisasi pertama dibentuk Jepang adalah Gerakan 3A, yaitu merupakan sebuah nama yang melambangkan Jepang adalah pemimpin Asia, pelindung Asia, dan cahaya Asia. Dalam menjalankan gerakan ini, Jepang berusaha mengajak kerjasama dengan para tokoh Indonesia yang dengan membebaskan tokoh-tokoh besar Indonesia yang ditahan seperti Soekarno, Muhatta, dan Sultan Syahrir. Di mana pada awal gerakan ini diperkenalkan pada masyarakat Indonesia hanya untuk menarik simpati bangsa Indonesia, namun dengan menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa pemerintah Jepang sebagai saudara tua seolah berjanji akan memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia. Namun, gerakan ini gagal dalam melaksanakan tugasnya. Pada kebijakan ini, Jepang mengubah struktur pemerintahan dari sipil ke militer dan terjadi pergerakan sosial ke atas dalam birokrasi. Struktur yang diterapkan dalam pemerintahan sipil berupa Pulau Jawa dan Madura, kecuali wilayah Surakarta dan Yogyakarta dibagi menjadi 6 daerah pemerintahan. Kemudian selanjutnya ada bidang sosial ekonomi. Ketika masa kependudukan Jepang atas wilayah Indonesia tidak berbeda dengan bangsa lain, di mana kedatangan Jepang ini ke Indonesia salah satunya adalah karena masalah ekonomi. Dengan mencari wilayah-wilayah yang menghasilkan bahan baku dan bahan mentah untuk pemenuhan kebutuhan industri, sehingga kepenuhan sepenuhnya aktivitas atau kegiatan perekonomian negara bangsa Indonesia diambil alih oleh tangan Jepang. Jepang menerapkan 2 sistem ekonomi, yaitu ekonomi autarki dan ekonomi perang. Jadi dimulai dengan Jepang memperbaiki infrastruktur yang dapat memperlancar kegiatan eksploitasi ekonomi, yaitu perbaikan jembatan, alat komunikasi milik Belanda, dan alat transportasi. Tapi bukan hanya itu juga. Jepang juga melakukan pemaksaan hak milik atas semua perusahaan kebun dan bank yang merupakan kekayaan Belanda yang masih terdapat di wilayah Indonesia. Jadi intinya itu semua hal-hal yang dimiliki oleh Belanda ataupun yang pada Indonesia tersebut diraup agar menjadi punya milik Jepang pada saat itu. Selanjutnya, untuk menunjang keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan perekonomian, Jepang menerapkan sistem Romusha. Sistem Romusha ini dibentuk dengan dilatar belakangi oleh para Jepang yang membutuhkan banyak tenaga kerja, baik dikerahkan untuk kebutuhan pangan maupun kebutuhan untuk infrastruktur. Pengerahan tenaga kerja dimulai dengan secara sukarela, namun karena terus-menerus mengalami pendesakan dari Perang Pasifik, maka semakin lama pengerahan tenaga kerja tersebut bersifat memaksa dan tenaga kerja Romusha diserahkan pada Romukyokai atau Panitia Romusha. Kebijakan Romusha ini menjadi wadah untuk menampung budak-budak untuk Jepang.
serta penghasilan petani seperti panen padi, beras, dan lain-lain dieksploitasi atau dirampas dengan menerapkan aturan yang tidak masuk akal. Terdapat kebijakan Jepang di bidang kebudayaan, yaitu dengan membentuk pusat kebudayaan yang memiliki nama Jepang, Keimin Bunka Shidosho. Pusat kebudayaan memiliki fungsi sebagai media atau perantara yang digunakan Jepang untuk dapat menyebarkan kebudayaan sekaligus pengaruh Jepang terhadap Indonesia. Namun, terdapat kebudayaan Jepang yang sangat ditentang oleh bangsa Indonesia, yaitu harus menghadap ke timur dan mengukuhkan badan sebagai penghormatan kepada Dewa Matahari. Bagi Indonesia, hal tersebut kurang pantas diterapkan dalam kebudayaan Indonesia yang mayoritas masyarakat memeluk agama Islam. Jadi, Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan informasi, mohon dimaafkan. Jadi yang kita ambil hari ini, kita ngambil tema dari Jepang, ya dari kebudayaan, kebijakan-kebijakan dan segala macam, walaupun hanya beberapa bagian yang dapat kami shot, karena di Museum Gedung Juang ini tersebut tidak semuanya hal untuk Jepang, tapi ada juga Belanda dan lain semacamnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Wadah kan jadi pawang dia.